wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Syarika dari kelas 11 MIPA 6. Pada kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi matematika peminatan, yaitu persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Di sini kita akan bahas pertama-tama yaitu bentuk umumnya. Yang pertama itu ada AF X kuadrat ditambah BF X kuadrat tambah C sama dengan D, di mana Fx sama dengan fungsi trigonometri. Untuk persamaan kuadrat, kita harus menentukan akar-akar persamaan kuadratnya dengan dua cara, yaitu ada pertama pemfaktoran dan yang kedua itu melengkapkan kuadrat sempurnanya. Di sini kita akan menggunakan metode pemfaktoran. Di sini sudah ada contoh soalnya. Yang pertama ada sin x kuadrat dikurangi 3 sin x ditambah 2 sama dengan 0. Kita harus memfaktorkan akar-akar kuadratnya dulu. Untuk memfaktornya ada dua syarat, di mana yang pertama, apabila simbol di belakangnya berupa positif, kita bisa menggunakan dua metode pemfaktoran. Yang pertama itu ada positif dengan positif, dan yang kedua ada negatif dengan negatif. Karena di belakangnya positif, kita bisa menggunakan yang ini ataupun yang ini. Dan jika di belakangnya itu simbolnya negatif, hanya bisa menggunakan satu metode, yaitu positif dengan negatif. Karena di belakang di sini simbolnya adalah positif dan di depannya negatif, otomatis kita menggunakan metode yaitu negatif dengan negatif. Nah, yang pertama-tama kita harus mengganti persamaan ini dengan persamaan lain, semisalnya itu kalau sin x sama dengan p. Kita ganti sin x ini menjadi p. Nanti di sini kita tulis p, ini juga p karena kuadrat. Yang kedua, kita perhatikan bilangan di belakangnya itu 2, berupa 1 dikali 2, bisa juga 2 dikali 1, sebaliknya sama. Lalu kita masukkan saja angkanya 1 dan 2 itu ke tempat yang kosong ini. Tapi kita harus perhatikan lambangnya dulu. Kalau di sini sama, kita tinggal taruh aja. Tapi kecuali kalau misalkan di sini negatif dan positif, kita harus memperhatikan peletakan angkanya. Jadi di sini tinggal langsung tulis saja 2 dan 1. Ini adalah pemfaktorannya. Jadi kita menemukan dua persamaan, yaitu yang pertama P-2 sama dengan 0 dengan P-1 sama dengan 0. Berarti P sama dengan 2, P sama dengan 1. Untuk sinus nilai 2, di sini kita sudah menemukan nilai ada 2, yaitu P sama dengan 2, P sama dengan 1, atau bisa dibilang dengan sin x sama dengan 2, sin x sama dengan 1. Karena di sini sinus itu tidak untuk angka 2 itu tidak memenuhi, jadi kita tulis di sini Pn tidak memenuhi, berarti kita pakai yang P sama dengan 1 saja. Lalu tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Sin x kuadrat sama dengan 1, berarti sin x kuadrat sama dengan sin 1. Nah, kalau sudah sin 1, kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan aja. Berarti x sama dengan sin 1 itu kan 90, berarti 90. Kita langsung masukin rumusnya, tambah K dikali 360. Jika K sama dengan 1, maka X sama dengan 90 ditambah 1 kali 360, berarti X sama dengan 90 ditambah 360, X sama dengan 450. Ini tidak memenuhi karena cangkupan dia hanya sampai derajat 360. Berarti kita masukkan K-nya di sini. K sama dengan 0. Kita kecilin lagi. Berarti X sama dengan
90 tambah 0 kali 360. X sama dengan 90 tambah 360 tambah 0, karena 0 dikali 360 sama dengan 0 berarti X sama dengan 90. Ini baru rumus yang pertama. Kita masukin lagi rumus yang sinus yang kedua. Nah, untuk rumus yang kedua yaitu 180 dikurang A ditambah K kali 360. Berarti kita bikin aja K-nya sama dengan yang sebelahnya yaitu 0, berarti K sama dengan 0. 180 dikurangi A-nya itu 90 tambah K kali 360. Berarti 180 kurang 90 sama dengan 90. X sama dengan 90 tambah K-nya langsung kita masukin aja jadi 0 kali 360. Berarti X sama dengan 90 tambah 0 X sama dengan 90 sama. Berarti himpunan penyelesaiannya itu 90. Di sini udah saya taruh lagi dua contoh soal yang baru, yaitu karena tadi kita bahasnya sinus, sekarang ada cos dan tan. Di sini ada cos x kuadrat min 2 cos x min 3 sama dengan 0, dan yang tan x kuadrat min 1 sama dengan 0. Kita kerjakan yang cos dulu. Di sini langsung kita faktorkan aja sesuai cara yang tadi. Di belakang ini untuk belakang simbolnya itu negatif. Berarti kalau negatif dia hanya bisa memakai satu metode, yaitu minus dan plus. Di sini kita ganti cos x-nya jadi x, jadi variabel x. Kita tulis x-nya di depan. Karena di situ 3, kita 3 itu hasil perkalian dari 1 dikali 3 ataupun 3 dikali 1. Kita harus menempatkan 3 dan 1 di sini, tapi hasil jika dijumlahkan hasilnya itu menjadi min 2. Otomatis 3-nya di depan dan 1-nya di belakang. Karena min 3 ditambah 1 sama dengan min 2. Kalau sudah ketemu kayak gini, berarti yang pertama ada cos x sama dengan 3, karena ini min 3 jadi 3. Dan ada lagi cos x sama dengan min 1, karena di sini positif 1. Untuk di kosinus dia itu juga 3 itu tidak memenuhi, jadi tidak usah kita kerjakan sampai di sini aja, kita pakai yang ini. Langsung masuk saja ke rumusnya. Aku tutup ya. Enggak. Yaitu cos x sama dengan min 1 cos x sama dengan min 1 itu di cos itu 180. Berarti cos 180. Langsung kita masukin aja rumusnya. X sama dengan 180. Dia cos punya dua rumus ya. Yang pertama A-nya itu positif, dan yang kedua A-nya itu menjadi negatif. Yang pertama kita pakai rumus yang pertama dulu, berarti A-nya positif. A yaitu 180-nya ditambah K dikali 360. Kita bikin K-nya itu jadi 0. Berarti K sama dengan 0. X sama dengan 180 ditambah 0 kali 360. Jadi X sama dengan 180. Ini termasuk ya, karena tidak melebihi 360. Yang kedua, karena kalau misalkan kita masukkan 1, itu kan 1 dikali 360, itu sudah kalau dijumlahkan sudah melebihi 360. Berarti kita tidak usah tulis, kita langsung lanjut ke rumus yang kedua, yaitu X sama dengan yang rumus kedua, A-nya itu menjadi negatif, berarti negatif 180 ditambah K kali 360. Kita masukin K-nya 0 dulu. K sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 180 ditambah 0 kali 360. X sama dengan min negatif 180
ditambah 0 tambah 0 berarti menjadi negatif 180. Ini tidak memenuhi, berarti kita ganti jadi k-nya itu 1. X sama dengan negatif 180 tambah 1 kali 360. Berarti X sama dengan negatif 180 ditambah 360 jadi 180, positif 180. Berarti di sini udah sampai sini karena di sini yang pertama itu ada 180 hasilnya ketemu dan yang kedua itu juga 180. Berarti HP-nya sama dengan 180. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu tan X kuadrat min 1 sama dengan 0. Langsung kita faktorkan aja, ini gampang karena negatif, jadi kita taruh di sini positif, di sini negatif. Karena hasilnya 1, berarti kita tinggal taruh aja. Oh ya, di sini kita ganti tan X-nya jadi X. Karena 1, kita tinggal taruh aja 1. Ya. Berarti X sama dengan min 1 dan di sini X sama dengan 1. Karena di sini negatif berubah jadi positif, kalau di sini positif berubah jadi negatif. Kita langsung masukkan ke metode yang sebelahnya, masukin ke rumus. Tan X sama dengan negatif 1. Tan X sama dengan untuk negatif 1 di tan itu kita harus kurangin. Caranya itu 180 dikurangi 1. Kalau 1 di tan itu 45 derajat, berarti karena negatif 180 dikurangi 45 sama dengan 135 derajat. Berarti tan X min 1 sama dengan 135. Kita langsung masukin aja ke rumusnya. Rumus tan itu cuma 1, ini A tambah K kali 180. Jadi masukin aja X sama dengan A-nya itu 135 ditambah K kali 180. Kita bikin di sini K-nya sama dengan 0. Berarti 135 ditambah K kali 180. K-nya kita ganti jadi 0, berarti 135 ditambah 0 kali 180 itu 0, berarti 135 ditambah 0 X sama dengan 135. Jadi tidak boleh melebihi dari 180. Kalau begitu, kalau misalkan kita kalikan 1, itu nggak usah karena 180 dijumlahkan sama 135 itu lebih dari 180. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu X sama dengan 1, positif 1, berarti tan X sama dengan 1 tan X sama dengan, karena dia nggak negatif, ini nggak usah kayak gini, berarti langsung aja 45. Terus tinggal kita masukin aja langsung ke rumusnya. X sama dengan A-nya 45 tambah K kali 180. Kita masukin K-nya itu 0. X sama ini kalau K sama dengan 0, X sama dengan 45 ditambah 0 kali 180 sama dengan 45. Sekarang kita bikin K-nya sama dengan 1. X sama dengan 45 tambah 1 kali 180. Berarti 45 ditambah 180 sama dengan 225. Ini enggak ya, ini karena dia melebihi nilai 180, berarti kita ambil 45 sama 135 nya. Maka untuk tan X kuadrat min 1 sama dengan 0, himpunan penyelesaiannya sama dengan, dimulai dari yang kecil 45 lalu 135. Stop.
Sekian dari saya penjelasan tentang persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua dalam mempelajari persamaan trigonometri. Terima kasih.